Baik, pada bagian ini kita akan menambahkan fitur search pada bagian user. Ini adalah project yang sebelumnya yang telah kita buat. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan bagian search-nya. Nah, di bagian atas ini. Oh ya, ini dari button yang kemarin sudah kita buat di sebelumnya. Ini kita tambahkan jadi ini saja, jadi button primary misalnya. Ctrl S. Nah, ini sudah. Dan kita tambahkan form set. Untuk mengambil search, nih di sini ada bagian search di sini. Nah, ini bisa kita ambil, kita klik kanan, kemudian inspect element. Nah, di sini ada bagian form, kita klik bagian form, kita copy inspect element, copy element, dan kita masuk ke bagian formnya. Kita tambahkan di bawah button seperti ini, kita paste. Dan ini kita geser ke dalam sedikit. Dan ini kita Ctrl C. Ini kita hapus saja untuk kelas slide form ini, biar nanti warnanya jadi putih. Dan untuk name-nya kita kasih jadi keyword. Placeholder-nya kita ganti, kita kasih nama jadi search by name misalnya, by name. Dan submit, button submit. Oke, seperti ini. Coba kita kasih lihat dulu dari datanya. Ini sudah, jadi bagiannya ada di bagian bawah. Ada grid, ada ini. Sekarang kita lakukan penambahan pada bagian controller. Ya, untuk form setnya sudah cukup. Kita masuk bagian ini, bantunya masih search juga. Iya, nanti ya adalah kita masuk ke bagian control. Ya, ini kita hapus dulu dari yang lainnya. Close other. Kita masuk pada bagian controller, user controller. Mana ya? User controller. Nah, ini di user controller. Di sini kita tambahkan bagian index, itu kita kasih request. Jadi data yang lempar dari form search tadi, request $request. Nah, kemudian kita tambahkan di sini pada ini, kita buat sebuah variabel misalnya filter, dan kita masukkan data dari $request. Kita ambil dengan metode get, yaitu adalah keyword. Kemudian kita kasih pengecekan jika $filter jika ada, maksudnya, maka kita jalankan perintah ini. $user, kita masih menggunakan nih variabel yang sama dengan $user.
agar nanti ketika ini berarti kita juga tambahkan dengan up user where, kita kasih where. Nah, ini kita gunakan perintah dari Eloquent, yaitu nanti menggunakan where. Kita cari berdasarkan nama, misalnya name. Coba kita cek, rasanya kita kemarin pakai name ya. Di sini ya, di bagian model, coba kita cek user. Nah, ini bagian model user. Oh, nih kita ada name kan, ada name. Nah, kita cari mau berdasarkan name. Oke, name. Kemudian parameter berikutnya kita gunakan like. Dan kita bandingkan data dengan ini karena bentuknya string berarti pakai ketik 2 persen, kemudian variabel filter. Dan kita masukkan bagian apa nih, pagination, paginate. Lima ya. Oke, sudah cukup. Dan berikutnya kita kembali ke bagian indeks. Nah, di sini kita masuk di bagian form tadi. Ini kan kita belum kita tambahkan untuk actionnya di form. Nah, di form ini kita tambahkan, yaitu dia nanti diarahkannya kemana untuk actionnya. Ini berarti bagian root user dot index. Coba dulu, bisa nggak? Misalnya Aldi, kita search. Oh ya, Aldi sudah. Oke, jadi gridnya kita jadikan ini ada backnya, jadi dia bisa dikembalikan kembali. Kita kasih pengecekan juga di bagian ini, di bagian button. Oke, kita mana ya, di bagian ini button primary ini ya, add if $request itu ya, request method get, ini kasih keyword kita kasih else and if. Nah, ini kita kasih di bagian button backnya, ini bagian button close nya, control X.
di sini bagian button back. Kita kasih back. Dan di sini kita kasih URI-nya, tak harapnya. Harapnya kita arahkan ke bagian mana ya? Ini bagian load index. Copy ini saja. Ctrl C, terus paste. Dan di bagian bawahnya kita arahkan ke bagian ini ya. Untuk gridnya kita arahkan ke bagian grid. Tapi gridnya belum kita buat sih. Nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Ini kenapa nih? Oh ini. Oke, kita coba jalankan. Ini keywordnya ya. User grid harusnya creator, salah tulis. Terus oke, coba Adi. Oh ya, ini ada backnya. Oh ya, untuk itunya kita hilangin saja dari bagian ininya, nggak usah. Spannya kita hilangin saja. Bagian span nggak usah dikasih, itu tinggal back doang lah. Itu ya. Nah gitu, jadi tinggal back doang. Jika tidak, maka upgrade. Oke, sudah selesai. Oh ya, ini belum disesuaikan ya. Tadi. Nah, ini hilang. Berarti ininya nanti kita benari juga bagian paginate-nya, sama kita tambahkan alertnya. Oke, kita tambahkan bagian alarmnya di bagian di atas button ya, bagusnya di atas tabel. Oke, kita tambahkan di sini di atas table atas body ya. Oke, ini kita ambil saja di bagian request, Ctrl C, paste $and if. Nah, di sini kita masukkan pada ini ya. Untuk alertnya kita bisa masuk ke bagian elemen general. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Misalnya kita mau tampilan ini sukses alarm, itu terserah lah mau kalian ambil yang mana ya, terserah kalian. Saya mau ambil yang ini misalnya. Nah, ini namanya info. Klik kanan, kemudian copy elemen. Nah, ini bagian sini saya kopikan, paste. Ini untuk H1 nya ya saya hilangkan saja. Dan ini misalnya saya ganti namanya jadi apa ya, misalnya hasil pencarian user, misalnya hasil pencarian user dengan keyword, misalnya keyword .2, dan kita kasih bold bagian ini. Nah, ini juga kasihkan ini saja bagian requestnya. Jadi hasil dari requestnya kita tampilkan ke sini. Oke, di bagian ini berarti kita kasih seperti ini. Oke, sudah.
dan di bagian oke, jika kita lihat secara ini, coba kita lihat di sini, ketika dia dilakukan akses kan hilang nih, jadi langsung kosong lagi. Harusnya kan masih ada. Nah, itu kita tambahkan bagian value. Jadi di sini terserah mau setelah placeholder. Kita kasih value sama dengan gitu ya. Kita kasih mana tadi? Ini enggak ya? Index supaya dia nanti masih ada nilai yang ini yang diketikkan sebelumnya, jadi dia masih tersimpan di sana. Oke, kita save dulu. Misalnya ini kita coba kita hilangkan dulu, kita Adi. Misalnya ini saya ketikkan Adi, misalnya saya search, nama Adi masih ada kan, kemudian hasil pencarian dengan hasil pencarian user dengan keyword Adi ini sudah tampil. Kalau back, nanti akan dikembalikan seperti ini. Ini misalnya kita cari hikmah, misalnya hikmah, kita cari misalnya seperti itu. Nah, dia akan tampil. Nah, tinggal di bagian paginationnya. Nah, untuk paginationnya hilang kan? Kalau sebelumnya ketika kita back, maka dia ada. Tapi ketika kita cari, paginationnya hilang. Ini tadi kita cari. Nah, ini paginate-nya hilang. Nah, itu juga perlu kita perbaiki. Caranya kita langsung di bagian paginate. Ada sedikit yang kita rubah ini di bagian pagination, yaitu kita tambahkan di bagian sini user, dan kita tambahkan seperti ini. Open kita ambil dari request all, itu ya, buka kurung tutup kurung links. Coba seperti ini, bisa enggak? Kita back dulu, kita refresh, kita cari misalnya Adi, kita search, masih ya. Oh, mungkin ini karena jumlahnya ini ya. Coba kita jumlahnya kita lebih sedikit. Ini juga karena dia jumlahnya 5. Coba kita 2 saja. Kita Ctrl S misalnya. Kita coba ya. Oh, ini 2 cuma 2 misalnya Adi tadi. Kita set. Oh, tetap enggak, ini enggak tampil ya. Coba kita lihat lagi. $AP user where name like sudah paginate, harusnya tampil sih. $paginate. Coba kita perbaiki di bagian index user opens, sudah pas sih. Open request all links. Tahu di mana ya sayanya? Ctrl S, user paginate request all, request get, atau pakai request get ya.
Terus coba kita simulasikan dengan kata lain, misalnya kita tulis I saja. I nya kan banyak tuh, coba kita share. Oh iya, sudah bisa sih, cuma tadi kenapa dia nggak tampil, karena jumlahnya jika dia sama persis dengan jumlahnya, dia tidak akan menampilkan gitu. Nah ini kan, jadi kalau misalnya dia lebih dari itu, misalnya saya tuliskan I saja, nah maka dia akan tampil. Nah kira-kira seperti itu untuk pencarian, untuk form pencarian ini.